Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suparni dan Ibu Nidia Ferry Wulandari, selaku dosen mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Matematika, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami berupa active learning. Kelompok kami terdiri dari 1. Aulia Fajriah, 2. Syifa Zazira Zain, ketiga Ica Wardani, keempat Jihan Kuroto Ain, dan saya sendiri, Tania Skar Pramanata. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang macam-macam metode pembelajaran dalam active learning, yaitu card shot, index card match, power of two, synergetic teaching, dan bamboo dancing. Selanjutnya, untuk pengertian active learning dan card shot akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aul. Kepada Mbak Aul, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Active learning. Active learning berasal dari dua kata. Aktif artinya giat, gesit, bersemangat. Sedangkan learning yang artinya pembelajaran dan pengetahuan. Secara sederhana, berarti active learning adalah pembelajaran dengan bersemangat. Konsep active learning berarti sebuah proses kegiatan belajar mengajar yang dimana peserta didik terlibat secara intelektual dan emosi, sehingga ia berperan aktif dan mengubah tingkah lakunya menjadi efektif dan efisien. Active learning merupakan strategi pembelajaran yang mendasarkan diri pada proses, bukan pada hasil. Card shot adalah suatu cara penyajian materi pelajaran yang dilakukan melalui permainan pemilahan potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran. Pembelajaran aktif model card shot merupakan pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa, di mana dalam pembelajaran ini, setiap siswa diberikan kartu indeks yang berisi informasi tentang materi yang akan dibahas. Kemudian, siswa akan mengelompok sesuai dengan kartu indeks yang dimilikinya. Setelah itu, siswa mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi dari kategori kelompoknya. Di sini, pendidik lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan menjelaskan materi yang perlu dibahas atau materi yang belum dimengerti oleh siswa setelah presentasinya selesai. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran card shot. Hisham Zaini mengemukakan langkah-langkah penerapan metode pembelajaran card shot. Yang pertama, bagikan kertas yang bertuliskan informasi atau kategori tertentu secara acak. Langkah yang kedua, tempelkan kategori utama di papan ataupun kertas di dinding kelas. Yang ketiga, mintalah siswa untuk mencari temannya yang memiliki kertas ataupun kartu yang berisi kategori yang sama untuk membentuk sebuah kelompok dan mendiskusikannya. Yang terakhir, mintalah siswa untuk mempresentasikannya. Menurut Melvin L. Silberman, adapun variasi dalam metode pembelajaran card shot. Yang pertama, perintahkan setiap kelompok untuk membuat presentasi pengajaran tentang kategorinya. Pada awal kegiatan, bentuklah tim. Berikan tiap tim itu satu dus kartu. Pastikan bahwa mereka mengocoknya agar kategori-kategori yang cocok dengan mereka tidak jelas di mana letaknya. Perintahkan tiap tim untuk memilah-milah kartu menjadi sejumlah kategori. Tiap tim bisa mendapat skor untuk jumlah kartu yang dipilih dengan benar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari card shot. Kelebihan card shot. Guru mudah menguasai kelas, mudah dilaksanakan,
dan Karsut mudah mengorganisir sebuah kelas. Dapat diikuti oleh banyak siswa. Mudah menyiapkannya, guru mudah menerangkan materinya dengan baik, dan siswanya mudah menangkap materi dibanding menggunakan metode ceramah. Siswanya juga lebih antusias dalam pembelajaran, sosialisasi antar siswa lebih terbangun, yakni antar siswa dengan siswa lebih akrab setelah menggunakan metode pembelajaran Karsot. Yang terakhir adalah meminimalisir model ceramah yang menyebabkan siswanya jenuh. Adapun kekurangan dari metode pembelajaran Karsot yaitu adanya kemungkinan terjadinya sebuah penyimpangan perhatian siswa, terutama apabila terjadi jawaban-jawaban yang menarik perhatiannya, padahal bukan sasaran atau tujuan yang diinginkan, dalam arti terjadi penyimpangan dari pokok persoalan semula. Banyak menyita waktu, terutama untuk mempersiapkan metode pembelajaran Karsot. Metode pembelajaran Karsot juga sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa yang dalam belajar. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai pelajaran, maka metode pembelajaran Karsot akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Tania. Silakan Mbak Tania. Terima kasih Mbak Aul. Yang kedua adalah indeks card match, yaitu merupakan metode pemecahan masalah yang digunakan dalam meningkatkan aktivitas kerjasama antar siswa dengan menjawab pertanyaan dan mencocokkan jawaban yang disajikan dalam media kartu. Setiap siswa nantinya akan mendapat pasangan kartu lalu mendiskusikannya secara bersama dengan pasangan jawaban siswa lain. Metode ini diharapkan mampu membuat suasana menyenangkan sehingga meningkatkan efisiensi belajar. Kemudian langkah-langkah penerapan metode ini yaitu 1. Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik yang ada di dalam kelas dan lipatlah kertas menjadi 2 bagian sama. Yang kedua, tuliskan pertanyaan tentang materi pada setengah bagian jumlah kertas. Lalu, pada setengah bagian kertas lain, tuliskan jawaban dari setiap pertanyaan yang telah dibuat. Keempat, campurkan semua kertas pertanyaan dan jawaban menjadi satu. Kemudian mintalah setiap peserta didik mengambil satu kertas dan jelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan secara pasangan dan mereka akan mendapat pasangan. Sebagiannya akan mendapat pertanyaan dan lainnya mendapat jawaban. Keenam, mintalah peserta didik untuk mencari pasangan mereka. Jika sudah ada yang menemukan, mintalah mereka duduk secara berdekatan dan mendiskusikannya. Yang ketujuh, setelah semua peserta didik menemukan pasangannya dan duduk berdekatan, tunjuklah setiap pasangan maju membacakan soal yang diperoleh, lalu dilanjut membacakan jawaban yang dibawa oleh pasangannya. Ke-8, jika sudah semua presentasi, berikan klarifikasi dan kesimpulan di akhir proses pembelajaran. Kemudian akan dibacakan kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihannya yang pertama, menambahkan keaktifan dan memperdalam materi. Yang kedua, materi yang disampaikan akan terasa lebih menarik. Yang ketiga, menumbuhkan suasana aktif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab karena hasil diskusi akan dipresentasikan. Yang kelima, hasil belajar akan tahan lama karena siswanya berpartisipasi secara aktif dan mandiri. Kekurangan dari metode ini yaitu 1. Membutuhkan persiapan dan waktu yang lama pada kelas yang jumlahnya siswanya banyak. Yang kedua, membuat suasana kelas terkadang menjadi gaduh. Yang ketiga, guru harus memiliki keterampilan memadai dalam pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, siswa harus mempunyai kesiapan mental karena harus berani dan mempunyai keinginan sungguh-sungguh untuk memahami materi sendiri. Selanjutnya, materi Power of Two akan disampaikan oleh Mbak Syifa. Kepada Mbak Syifa, dipersilakan.
Terima kasih Mbak Tania. Selanjutnya, Power of Two. Metode The Power of Two adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggabungkan kekuatan dua orang. Kegiatan ini dilakukan untuk menegaskan pentingnya sinergi, karena dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Metode The Power of Two dilakukan dengan cara meminta siswa bekerja secara individu. Kemudian, dua siswa saling berdiskusi. Mereka diminta saling berbagi pengetahuan dan saling bertukar pendapat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep. Secara keseluruhan, penerapan metode The Power of Two bertujuan agar membiasakan siswa belajar aktif baik secara individu maupun kelompok dan membantu siswa agar dapat bekerja sama dengan orang lain. Langkah-langkah penerapan metode Power of Two antara lain, ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut perenungan dan pemikiran. Selanjutnya, siswa diminta untuk menjawab semua pertanyaan tersebut secara individu. Setelah semua siswa menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, mintalah mereka berpasangan dan saling bertukar jawaban satu sama lain dan membahasnya. Selanjutnya, mintalah pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap pertanyaan, sekaligus memperbaiki jawaban individual mereka. Ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru, bandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini adalah kelebihan. Siswa tidak terlalu tergantung pada guru, tapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide-ide atau gagasan orang lain. Membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala kekurangannya. Membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dan terakhir, meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Sedangkan kekurangan metode ini adalah kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan. Bahkan mungkin pembicaraan menjadi menyimpang, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Dan dengan adanya kelompok, siswa yang kurang bertanggung jawab dalam tugas membuat mereka lebih mengandalkan pasangannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ica. Silakan. Terima kasih buat Mbak Syifa. Materi selanjutnya adalah Synergetic Teaching. Metode Synergetic Teaching adalah pembelajaran bersinergi yang menghubungkan dua cara belajar yang berbeda, yaitu mendengar dan membaca. Strategi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi hasil belajar dari materi yang sama dengan cara yang berbeda, kemudian membandingkan catatannya, di mana catatan tersebut didapat dari mendengarkan penjelasan dan membaca materi yang diberikan. Langkah-langkah penerapan synergetic teaching yaitu yang pertama, guru membagi siswa dalam dua kelompok dan dipisahkan tempatnya, yang satu di dalam dan satu di luar kelas. Yang kedua, kelompok pertama diberi referensi atau bacaan dan diminta menulis poin-poin atau rangkuman materi. Sedangkan kelompok kedua diberi ceramah interaktif dengan materi yang sama. Langkah ketiga, kedua kelompok tersebut dikumpulkan kembali. Kemudian siswa dipasangkan dari kelompok satu yang di dalam kelas dan kelompok dua dari luar kelas. Nah, setiap pasangan siswa mensinergikan atau menggabungkan hasil catatan mereka. Yang keenam, mintalah beberapa orang untuk menyampaikan hasil belajarnya atau menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Yang ketujuh, berikan penjelasan jawaban kepada siswa yang merasa belum jelas. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan synergetic teaching. Untuk kelebihannya, yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda pada peserta didik dengan berkelompok, dapat menumbuhkan sikap kerjasama dan saling tolong-menolong. Yang kedua, peserta didik aktif berpikir dan mengeluarkan pendapatnya dalam berdiskusi berdasarkan pengalaman belajar yang dimiliki sebelumnya. Yang ketiga,
saling bertukar materi yang didapatnya kepada teman sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya. Yang keempat, pengalaman belajar sebelumnya akan diperkuat dengan berdiskusi. Kelima, merangsang murid-murid berpikir dan mengeluarkan pendapatnya sendiri, serta ikut menyumbangkan pikiran-pikiran dalam pemecahan masalah secara bersama. Untuk kekurangan synergetic teaching adalah kelompok yang tidak didampingi guru tidak bisa dikontrol secara sempurna oleh guru. Yang kedua, guru perlu memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih efektif agar proses belajar dalam kelompok dapat berjalan. Yang ketiga, keberhasilan dalam usaha mengembangkan kesadaran dan keterampilan bekerja sama dalam kelompok memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Jihan. Kepada Mbak Jihan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Selanjutnya adalah model penerapan bambu dancing. Salah satu cara lain untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak, terutama dalam bahasa lisan atau berkomunikasi, adalah dengan menggunakan model pembelajaran bambu dancing. Model pembelajaran bambu dancing ini memungkinkan anak untuk saling berbagi informasi dengan singkat dan teratur, serta memberikan kesempatan pada anak untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Pada dari itu, model bambu dancing tersebut dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengembangkan bahasa lisannya, kreativitas anak dalam menceritakan dan membagi informasi. Langkah penerapan bambu dancing. Yang pertama, separuh kelas atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak berdiri sejajar. Jika terdapat ruang yang luas, siswa bisa berjajar di depan kelas mereka. Bisa juga siswa berdiri berjajar di sela-sela deretan bangku. Yang kedua, separuh kelas lainnya saling berjajar dan menghadap jajaran yang pertama. Yang ketiga, dua siswa yang saling berpasangan dan berjajaran itu berbagi informasi. Kemudian, dua siswa yang berdiri di ujung salah satu jajaran pindah ke ujung yang satunya di jajarannya. Jajaran ini akan terus bergeser, masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang baru untuk berbagi informasi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan bambu dancing. Kelebihannya, mampu meningkatkan kecerdasan sosial dalam hal kerja sama antar siswa, meningkatkan toleransi antar sesama, dan memudahkan siswa untuk saling bertukar pengalaman serta pengetahuan dalam proses pembelajaran. Kemudian kekurangan bambu dancing. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup panjang, menjadikan siswa cenderung untuk bermain daripada belajar, lalu menyulitkan proses belajar mengajar karena kelompok yang terbentuk terlalu besar. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih, Mbak Jihan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.